Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi manajemen E. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen perbankan. Pada siang hari ini ya, di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, mungkin Anda semua sedang menjalankan ibadah saum yang mudah-mudahan kami semua di sini serta lembaga mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam puji dan syukur kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen perbankan di manajemen E ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu pendidikan di Sekolah Tinggi 11 April ini dan khususnya ya diberikan kemudahan dalam memahami dan mendengarkan atau mengaplikasikan kelak mata kuliah termasuk khususnya menjadi manajemen perbankan ini ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 4 khusus di manajemen E yang Bapak banggakan, materi kita hari ini pokok bahasan manajemen pemasaran jasa bank ya, yang sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini pokok bahasan tersebut akan disampaikan dan dipresentasikan oleh kelompok pertama di kelas manajemen E ini. Saya pikir ini untuk kelompok 1 sudah siap ya untuk mempresentasikannya dan kita langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman di kelompok 1 untuk menjelaskan, kemudian menyampaikan, menerangkan kepada kita semua tentang hasil diskusi dari kelompoknya dan presentasinya hari ini ya. Baik kepada rekan Fitriani, Isep, kemudian Muhammad Rizki dan Nabila Intan Rahayu, Bapak persilahkan untuk mempresentasikan kepada rekan-rekan dan kita semua ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Bapak Sukmayadi, SEMM, selaku dosen mata kuliah manajemen perbankan, dan juga salam sejahtera bagi rekan-rekan semuanya. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fitriani Dewi. Yang kedua, saya sendiri, Isep Iksan. Yang ketiga, Muhammad Rizki Al-Yusyam. Yang keempat, Nabila Intan Rahayu. Kelompok kami di sini akan membahas materi yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa Bank. Poin-poin dari manajemen pemasaran jasa bank yang akan dibahas, yang pertama, pengertian dari manajemen pemasaran bank. Yang kedua, tujuan pemasaran bank. Yang ketiga, strategi pemasaran bank. Yang keempat, keuntungan jasa-jasa bank. Dan yang kelima, jenis-jenis jasa bank. Baik, agar mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pemasaran bank. Manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian
menggunakan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagih sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi alamat. Yang kedua, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan jumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi alamat amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang ketiga, safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Yang keempat, letter of credit atau disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pemberian barang, merupakan penangguhan pembayaran pembelian oleh pemberi pajak yang dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai manajemen pemasaran jasa bank. Maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran juga dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu meningkat. Kegiatan pemasaran dilakukan suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun perkataan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok pertama, Isep dan teman-teman ya, Nabil, yang sudah mempresentasikan pokok bahasan kita pada siang hari ini dengan tema manajemen pemasaran. Nah, di bidang perbankan itu juga tidak terlepas dengan manajemen pemasaran. Ya. Sini pemasaran jasa, ya. Kenapa? Karena memang produk dan bidang bisnis dari perbankan ini sifatnya jasa, ya. Tidak ada produk dalam arti yang dijual belikan atau lain sebagainya. Nah, tadi yang diterangkan oleh kelompok Isep, Nabil, dan teman-teman tadi sudah benar, walaupun memang dalam tataran implementasinya ini masih butuh sebuah pengalaman tersendiri dan kepiawaian tersendiri ya, karena walaupun secara teori tadi benar seperti apa yang disampaikan oleh kelompok pertama ini, namun dalam kenyataannya memang tidak mudah juga ya. Tapi walaupun demikian, ilmu yang hari ini dipresentasikan oleh kelompok pertama paling tidak memberikan gambaran dan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana dalam menjalankan sebuah pemasaran di sebuah perusahaan yang bekerja di bidang jasa, tepatnya adalah perbankan. Nah, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 bahwa setiap perusahaan dalam rangka melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan itu salah satunya harus mendapatkan laba ya untuk menutup operasional dari biaya-biaya yang harus dibayarkan ya. Itu yang disebut dengan cost ya. Nah, untuk dalam rangka meningkatkan laba, kita harus meningkatkan aktiva produktif di manajemen operasional dan di perbankan operasional atau produksinya itu di bidang jasa, yakni lembaga keuangan. Artinya, untuk mendapatkan sebuah laba keuntungan yang banyak berarti harus memproduksi kredit sebanyak-banyaknya ya, karena memang bisnis perbankan di bidang jasa kredit. Bisa kredit modal kerja, kemudian investasi, konsumsi, perdagangan, pertanian,
dan lain-lain ya, gitu. Nah, tetapi dalam memproduksi ini ya kita harus memperhatikan juga bahwa pasar yang kita bidik ini harus, nah inilah berkaitan, harus kita pahami, dan inilah berkaitan dengan yang namanya manajemen pemasaran ya. Dan manajemen pemasaran tidak akan lepas dari marketing mix tadi yang dijelaskan oleh teman-teman Isep, Nabil, dan teman-teman kelompok pertama, yaitu kita harus memahami dulu produk. Produk kita itu pasti produk simpanan dan produk kredit, tetapi kita harus paham betul bahwa pada produk simpanan kita harus packaging, lini produknya seperti apa, kedalaman produknya seperti apa. Kalau di produk barang itu kedalaman dan keluasan produk mungkin kita bisa pahami ya, bahwa dalam odol saja pasta gigi itu Pepsodent ada yang ukurannya sekian, ada yang jenis dari sisi rasa dan kualitasnya sekian, itu menjadi kedalaman dan lini produk. Nah, pada produk jasa seperti simpanan juga sama ya, ada simpanan misalkan BCA memahami produk simpanan itu seperti tahapan. Jadi tabungan hari depan. Nah, untuk membuatkan sebuah produk ada sebuah syarat-syarat dan ketentuan yang harus dimiliki oleh sebuah produk itu untuk bisa sukses ya di pasaran. Salah satunya adalah produk itu harus mudah diingat, penamaannya juga harus simple tapi mudah diingat, nyeleneh dan lain sebagainya, itu menjadi acuan dari masing-masing ya. Kemudian pricing. Nah, pricing ini tentang harga. Kalau di barang kan sudah jelas harganya sudah kelihatan. Nah, kalau di bidang jasa ini tadi seperti yang diterangkan oleh kelompok ini, kalau di simpanan itu menjadi bunga simpanan, itu menjadi pricing. Orang akan melihat mencari yang harganya menurut mereka kompetitif dan menguntungkan, ada banyak manfaatnya. Salah satunya kalau di bunga simpanan itu harus besar ya, harus besar. Walaupun kalau memberikan bunga yang besar bagi perusahaan atau bank sangat beban berat juga ya. Nah, kalau untuk bunga kredit, pricing kredit itu justru nasabah, pelanggan itu pinginnya yang murah. Tetapi terlalu murah juga pihak perbankan. Nah, inilah mengequilibrium titik keseimbangan di mana lah yang harus ditentukan oleh perbankan. Artinya, selain kita memahami tentang produk pricing tadi dan kita sudah paham, tetapi dalam tataran implementasinya memang kita belum melaksanakan dan tidak cukup mudah juga karena sudah pricing kita menurut kita yang terbaik, begitu mau dilepas ke pasaran, ke konsumen, ke pelanggan, ternyata pricing kita terlalu mahal dibandingkan dengan kompetitor yang pada akhirnya tidak ada yang membeli. Ini juga menjadi masalah tersendiri di tataran implementasi dan praktisi. Kalau di sini kita cukup, oh iya paham, oh iya harus begitu ya. Nah, begitu implementasi kita belum pernah merasakan ya tentang dampak-dampaknya. Nah, makanya kalau di praktisi dampak-dampak tidak sesuai dengan teoritis itu silahkan menjadi bagian permasalahan yang harus diteliti oleh Anda ya, dan itu nanti akan dituangkan mungkin salah satunya dalam skripsi Anda ya. Kemudian di marketing mix itu selain produk, kemudian pricing itu ada juga flash ya. Flash itu menyangkut dengan tempat, lokasi, layout, itu juga harus ditata dengan baik karena saat layout ruang tunggu pelanggan ini juga kurang begitu bagus, baik dari sisi warna dan penempatan, ini juga akan mengakibatkan konsumen tidak nyaman ya, sehingga pada akhirnya dia tidak mau dan enggan untuk datang ke lokasi kita. Termasuk juga penempatan kantor cabang, kemudian KCP ini juga harus tepat. Jangan sampai kita memiliki kantor yang memang susah dijangkau oleh konsumen. Misalkan di dalam gang kantor ini juga tidak mungkin ya. Makanya kenapa Anda melihat sebuah perbankan itu selalu di jalan utama, jalan raya, padahal harganya mahal. Ini melaksanakan konsep yang place tadi ya. Jadi menyangkut tempat ya, termasuk juga layout, kondisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi promosi. Promosi juga perlu dilakukan untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mempublikasikan produk yang kita miliki dan eksistensi kita. Ya, jadi kalaupun tadi punya harga yang murah gitu ya, yang daripada pesaing, kita belum tentu konsumen paham dan mengetahui karena kita tidak ada publikasi. Sementara proses promotion itu ada banyak ya, ada
bentuk-bentuk promosi itu ada advertising, ada personal selling, sales promotion, publikasi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja dalam pelaksanaannya, kalau dalam teori kita paham semua itu ya, tapi dalam implementasinya apakah harus dilaksanakan semuanya? Bisa jadi. Apakah harus memilah saja? Ya, mungkin hanya dipilah. Ini berkaitan dengan hasil feedback yang didapatkan, bentuk promosi yang mana, apakah di advertising, di personal selling yang biayanya murah tetapi efektif untuk mencari pelanggan konsumen tetap ada menjadi pilihan di perusahaan kita atau di bank kita. Ini juga harus dipertimbangkan ya kalau di tataran praktisi dalam implementasinya. Ya mungkin di antara kalian nanti ada yang terserap di dunia perbankan, ilmu ini harus teraplikasikan. Nah, kalau sekarang sudah paham, diimplementasinya tidak mudah juga mengingat kita berhubungan dengan konsumen yang perilaku konsumennya itu berbeda-beda ya. Ada yang sekedar menyimpan saja itu, ada yang sekedar ada yang menyimpan tapi butuh bunga yang tinggi, itu mungkin kita harus mainkan di pricing. Kemudian ada juga yang memang menyimpan karena senang dengan pelayanan pegawainya mungkin. Nah ini kalau di sini kita harus kuatkan dengan produk dan service yang baik ya, karena dia tidak semata-mata mencari pricing tapi benar-benar menginginkan pelayanan dan service dari kita. Nah ini yang perilaku konsumen seperti harus kita bedakan nanti ya, dan perlakuannya juga harus kita bedakan. Tentu saja harus terukur ya, jangan sampai juga yang menginginkan bunga tinggi kita ikuti saja padahal kita juga keberatan ya, karena terlalu tinggi mengakibatkan biaya kita menjadi besar untuk pembayaran kepada para konsumen atau pelanggan. Kemudian tadi dijelaskan juga selain marketing mix yang 4, place, product, pricing, kemudian promotion, dijelaskan juga tadi kita harus pertimbangkan segmenting, targeting, sama positioning. Karena segmenting dan targeting setingkat BPR dengan bank umum berbeda. Kemudian BJB dengan BRI juga segmen targetnya mungkin dia mengarah atau menyasar pasar yang agak sedikit berbeda ya. Kayak BJB mungkin dia punya beberapa pelanggan yang bagus, salah satunya ASN ya, PNS. Kemudian BRI itu punya dengan TNI Polri-nya ya, yang dimana gaji dia melalui mereka sehingga saat dia melakukan kredit, eksekusi pembayarannya udah langsung di situ aja karena gajinya ada di mereka. Termasuk BNI itu sudah dengan para pendidik ya. Nah, mungkin perguruan tinggi itu sudah dengan BNI hasil semua gaji ataupun yang lainnya itu melalui BNI, sehingga pada saat BNI melakukan produksi kreditnya itu saya pikir tingkat kemacetannya itu tidak akan terlalu tinggi mengingat semua ada gajinya di mereka. Nah, bagi teman-teman yang seperti BPR, CIM Niaga itu kan punya segmen targeting yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Tentu saja dia mungkin tidak mau beradu dengan orang-orang yang apalagi pricing kredit mereka lebih murah, kita masih tinggi. Kita nggak mungkin beradu. Sehingga kita harus pandai menentukan dalam pemasaran ini segmen mana yang kita bidik, targeting mana yang kita bidik, kemudian posisi kita ada di mana ya. Menyangkut demografi, usia gitu kan, segmen apa target kita ini kemana nih, karena nggak mungkin kan menyasar anak-anak untuk produk kredit, tetapi untuk produk simpanan bisa saja karena anak-anak melalui guru-guru di sekolah itu kan tabungannya besar-besar, mungkin Anda bisa prospek ke sana ya untuk funding dana dari pihak sekolah yang mayoritas sumber dananya dari simpanan anak-anak sekolah. Ini juga bisa memungkinkan. Nah, semua itu kita harus pahami dan saya yakin dari penjelasan kelompok 1 juga Anda bisa memahami. Kalaupun mau ada yang didiskusikan silahkan, pertanyaan kemudian jawaban dari kelompok 1 silahkan, kita bisa ada media WhatsApp grup ya untuk berdiskusi ya. Dan mudah-mudahan dari pemahaman yang sudah Anda miliki, kemampuan sudah Anda miliki, mudah-mudahan mampu terimplementasikan kelak nanti Anda pada saat sudah kerja, khususnya yang terserap di dunia perbankan. Nah itu saja tambahannya, barangkali silahkan untuk didiskusikan. Dan mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.